Rahasia panjang umur dan hidup sejahtera. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa ilmu kesehatan mengajarkan, ilmu pengetahuan, bahkan ilmu kesehatan mengajarkan, bahkan hanya bisa menjelaskan cara untuk menjaga kesehatan itu dengan makan sehat, olahraga teratur, tidur yang cukup, kurangi stres, minum suplemen yang baik, ya, dan sebagainya. Tapi kenyataannya bahwa orang yang melakukan itu ternyata juga bisa sakit. Benar? Ternyata juga bisa meninggal dunia, bahkan dalam usia-usia yang masih muda. Saya percaya bahwa ada banyak cara menuju kepada kematian, tidak hanya melalui penyakit. Alkitab berkata bisa juga melalui sampar, seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Bahkan ada yang melalui penyakit, kecelakaan, bencana alam, perang, macam-macam. Ada banyak cara menuju kepada kematian. Dan Alkitab katakan begini, ada yang ditentukan mati oleh pedang, sampar, peperangan, ya, dan kelaparan. Menurut Wahyu 8 ayat Wahyu pasal 8 dan Wahyu pasal 9, sepertiga dari penduduk dunia akan mati. Sepertiga cahaya matahari berkurang, sepertiga cahaya bulan berkurang. Makanya Bapak Ibu rasa waktunya begitu cepat. Sepertiga dari 24 berarti 8 jam berkurang. Kita hanya melewati 18 jam saja. Ya, 16 jam, ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa kalau sepertiga penduduk dunia berkurang, sekarang penduduk dunia kurang lebih 7 miliar lebih. Sepertiganya mati, berarti kurang lebih 2 miliar yang mati. 2 miliar sampai 2 miliar, ya, kurang lebih dari sepertiga dari 7 miliar. 2 miliar meninggal melalui kelaparan, sampar, bencana alam, peperangan, dan lain-lain. Dan Alkitab mengatakan gini, ada yang ditentukan mati oleh pedang, ada yang ditentukan mati oleh sampar, ada yang ditentukan mati oleh kelaparan, ada yang ditentukan mati oleh penyakit. Jadi masing-masing orang ditentukan cara matinya. Nah, Alkitab memberikan solusi untuk Bapak Ibu panjang umur dan sejahtera. Kalau mari kita lihat firman Tuhan dulu. Mari kita lihat firman Tuhan. Kalau Alkitab memberikan rahasia panjang umur dan sejahtera, kita lihat Amsal pasal 3, ayat 1 sampai ayat 10. Amsal pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia, karena panjang umur dan sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Wow. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Takut Tuhan itu menyegarkan tulang sehat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10 berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Rahasia panjang umur dan hidup sejahtera. Saya percaya semua kita mau untuk panjang umur dan hidup sejahtera. Ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, hal yang pertama untuk kita lihat menurut Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Di sini ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kalau kita panjang umur dan kita akan sejahtera, pertama, harus ingat selalu akan firman Tuhan. Katakan, saya harus selalu ingat akan firman Tuhan. Bapak Ibu tulis, saya selalu ingat akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa ingat akan firman Tuhan? Bukan cuma menghafal, tapi Bapak Ibu harus memperkatakannya dan menghidupinya. Ingat akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, berarti itu tinggal pada Bapak Ibu. Ada pada memori Bapak Ibu, ada pada jiwa kita. Saya lihat hari ini mama saya berulang tahun 92 tahun.
Dan saya lihat kehidupannya selama saya menikah dengan istri saya, itu anaknya yang paling kecil, yaitu Ibu Pendeta Leni Diaz. Selama beliau ketika meninggalkan pelayanannya di gereja tuanya, gereja lamanya, lalu di hadapan keluarga kami, dan di hadapan anak-anaknya, beliau katakan begini, Mama sudah selesai pelayanan di gereja tua, sekarang ini Mama mau kasih hidup Mama untuk melayani kedua anak ini yang baru nikah, karena mereka dua-dua hamba Tuhan. Jadi ketika Mama melayani mereka, nanti anak-anak mereka lahir Mama layani, maka Mama juga sedang melayani Tuhan. Dan saya melihat sebuah demonstrasi iman tiap hari di depan mata kami. Beliau sudah ikut kami kemanapun kami pergi, mulai dari Ambon, kami ke Jakarta, kami ke Denpasar, kemudian kami ke Makassar. Sudah 23 tahun, 24 tahun. Anak-anak kami lahir di dalam pangkuannya, dan beliau didik mereka sampai besar. Kami lihat setiap hari sebelum bangun pagi jam 5, itu udah mandi, kemudian berdoa, sudah berdandan, kemudian berdoa. Dan sebelum makan dia harus baca Alkitab dulu, dan berdoa 1 hari 5 kali. Sekarang umurnya sudah 92 tahun. Tidak ada sakit apapun. Dulu pernah sakit mulai dari stroke, dulu di kursi roda 1 tahun, kemudian berdiri, udah masalahnya di jantung, masalah di ginjal, macam-macam. Dan itu sembuh dengan cara yang ajaib. Hari ini beliau hanya cuma karena sakit, bukan karena sakit, tapi sudah karena tua saja. Tapi saya beritahukan kepada saudara, satu yang saya pelajari dari mama saya, sangat menghargai tentang hal-hal rohani, sangat menghargai firman Tuhan. Ketika kami di dalam kamarnya itu diputar firman Tuhan, maka beliau nggak tidur, sekalipun beliau lagi mau kepingin tidur. Beliau akan diam, matanya udah kabur, beliau akan dengar, matanya terbuka, lalu ya Tuhan, iya Tuhan, amin Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sangat dihormati, semua yang berhubungan dengan Tuhan, entah itu pelayanan, entah itu rumah Tuhan, sangat dihormati. Saya pikir ini adalah salah satu rahasia. Ada begitu banyak orang yang matinya muda. Tapi saya lihat ini ada satu sosok di depan kami. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Di depan kami yang kami lihat sendiri. Karena mendemonstrasikan sesuatu yang sangat-sangat rohani yang bagi saya itu jadi role model. Dan saya katakan kepada anak-anak saya, contoh iman Oma harus kalian ikuti. Ingat selalu akan firman Tuhan membuat kita panjang umur. Terutama Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ada orang lanjut usia tapi tidak sejahtera. Ada orang lanjut usia tapi sakit-sakitan. Tapi Daud berkata, orang lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu kalau lihat begini, kitab Mazmur pasal pertama sampai Mazmur pasal ke-8, itu adalah nasihat Daud dan Bersyeba kepada Salomo. Saya sebut ini adalah nasihat seorang raja kepada seorang raja. Nanti kemudian dari Amsal 1 sampai Amsal 8. Kemudian mulai Amsal 9 sampai Amsal 31, Daud menulis. Salomo menulis sendiri Amsal itu. Dan Amsal 3 ayat 1 ini adalah nasihat Daud dengan Bersyeba kepada Salomo anak mereka. Dan saya percaya begini bahwa salah satu nasihat Daud dan Bersyeba kepada Salomo adalah biarlah hatimu memelihara perintah. Hatimu memelihara, hatimu menjaga. Kalau kita memelihara, kita menjaga, maka firman Tuhan itu berharga. Hargai firman Tuhan, ingat akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya mobil, Bapak Ibu punya harta, selalu kita ingatkan. Betul? Kita akan jaga itu. Kalau kita punya harta yang sangat berharga, kita akan jaga itu, kita akan lindungi itu. Tapi bagaimana dengan Tuhan berkata, biarlah hatimu memelihara perintah. Hati kita menentukan saudara dan saya nanti akan long life atau tidak. Dan firman Allah dengan jelas berkata, ingat selalu akan firman Tuhan membuat kita panjang umur. Hati yang memelihara firman Tuhan adalah hati yang mengerti bahwa hidupnya ini tidak bisa apa-apa selain Tuhan yang menjaganya. Karena kita tidak bisa menambahkan
selangkah sedetik pun dari umur kita. Nggak bisa. Sehasta pun kita nggak bisa nambahkan. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Amin. Bapak Ibu tulis itu, saya nggak bisa menambahkan sehasta pun dari umur saya. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Bagian saya adalah menjaga hati saya. Betul? Bagian saya adalah menjaga hati saya. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Alkitab dengan jelas berkata, hormati ayah dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi ini merupakan sebuah bonus. Ketika Bapak Ibu belajar menghormati orang tua, maka firman Allah berkata akan diberikan panjang umur dan keadaan baik. Saya sebut ini sejahtera, akan diberikan di tanah di mana kita tinggal. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak yang kurang ajar dengan orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, tapi mereka udah kurang ajar. Ada yang berkata begini, bahwa satu ibu bisa jaga 7 anak. 7 anak belum tentu jaga satu ibu. Banyak kali ketika kita sudah punya sesuatu, kita lupa dengan orang tua kita. Bapak Ibu tahu ketika mereka lemah, ketika mereka sekarang tidak berdaya, itu karena seluruh kekuatannya mungkin tercurah kepada Anda. Dan sekarang Anda dan saya jadi sesuatu, dan mereka sekarang jadi lemah. Kemudian kita memperlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi, dengan kata-kata kasar. Mungkin tidak kata-kata keluar, tapi cara perbuatan, cara kita bersikap kepada mereka dengan cara yang kasar. Alkitab berkata, kita tidak akan panjang umur. Kalaupun saudara dan saya panjang umur, maka yang akan datang pada kita adalah penderitaan. Tapi firman Allah berkata, hormati ayah dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaan. Artinya sehat, sejahtera. Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini yang harus Bapak Ibu dan saya jaga. Nah, saya anak yang dulu kurang ajar dengan orang tua. Dan saya mengerti tentang bagaimana gak boleh kurang ajar dengan orang tua. Sehingga ketika saya datang dan saya minta maaf dari papa saya sangat tahu bahwa itu langkah yang paling tepat. Karena orang tua, sesalah apapun mereka, tujuan mereka benar, mungkin cara didiknya salah. Tapi Alkitab berkata bahwa kita harus belajar menghormati orang tua. Katakan amin 5.000 triliun kali. Haleluya. Katakan saya harus menghormati orang tua. Ternyata itu adalah rahasia untuk saya panjang umur dan sejahtera. Ingat selalu akan firman Tuhan. Ternyata yang menyuruh kita menghormati orang tua bukan orang tua yang mau, Tuhan yang suruh. Jadi ketika Bapak Ibu lakukan itu dan menghormati orang tua, apapun keadaan mereka hari ini, mungkin mereka sudah tua, mungkin mereka sudah nggak punya kekuatan, mungkin mereka sudah nggak bisa omelin kita, mereka sangat tergantung dengan kita. Ketika Bapak Ibu tetap menghormati mereka sampai waktu Tuhan panggil mereka pulang, maka Bapak Ibu sedang melakukan firman Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu sedang menyimpan firman Tuhan. Itu rahasia panjang umur. Yang kedua, jadilah orang yang setia melakukan firman. Bukan hanya ingat firman Tuhan, tapi jadilah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa dipercaya. Saya bersaksi lagi tentang mama saya di rumah. Bagaimana orang sangat setia ketika beliau masih sehat. Setiap pagi, ketika bangun pagi, saya lihat sedang baca Alkitab. Ketika bicara firman Tuhan, beliau, ya, amin Bapak, amin Tuhan, terima kasih. Sangat menghormati. Saya sering berkata kepada istri saya katakan ini bukti orang setia. Jadilah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa dipercaya. Wow, Amsal 3 ayat 3-4 dengan jelas berkata, janganlah kiranya kasih dan setia. Kasih setia itu bahasa Ibraninya keset. Kalau Bapak Ibu punya keset di rumah, tidak mungkin dipajang di dinding. Keset itu tempat segala kotoran.
Keset itu adalah tempat di mana orang datang dan menginjak-injak. Saudara, ada banyak kali kesetiaan itu tidak dihargai. Ada kalanya kesetiaan itu sepertinya orang anggap masa bodoh. Ada kalanya ketika Bapak Ibu, orang lagi tidak mau ibadah, Bapak Ibu ibadah. Ketika orang tidak mau doa, Bapak Ibu doa. Ketika orang tidak andalkan Tuhan, Bapak Ibu tidak andalkan Tuhan. Orang katakan cuma itu yang kamu bisa lakukan. Beberapa saya konseling orang dan saya katakan, Pak, doa ya. Dia tanya, Pak Pendeta, cuma itu. Dia mau yang susah-susah. Dia mau kalau tiap malam jam 12 malam cari ayam hitam, ayam putih, kemudian disuruh bertapa 3 bulan di tengah hutan rimba yang antah berantah, nggak ada di mana baru dia mau. Masa suruh berdoa saja yang mudah-mudah dia nggak mau lakukan. Masa mau yang sulit baru lakukan. Kita ini terlalu mempersulit diri sendiri. Keset itu artinya kasih setia. Kasih setia itu harus dikalungkan pada lehermu. Kalau seseorang mengalunkan sesuatu pada lehernya, maka itu sesuatu tanda, isyarat. Menjadi kalung, menjadi hiasan. Kesetiaan harus menjadi hiasan dalam hidup saudara dan saya. Dan saya lihat itu dalam mama saya. Ini mama istri, tapi mama mertua saya, dan saya lihat, wow, ini orang tua yang sangat mengandalkan Tuhan. Bahkan sekarang ini 92 tahun. Kalau saya masuk, selalu minta didoain. Cucu-cucunya masuk, minta didoain. Ada kalanya para penatua di gereja datang mendoakan, para diaken datang mau doakan. Bukan mereka yang doakan mama. Mereka yang berlutut di tempat tidurnya, beliau yang doakan mereka. Dan sampai hari ini, sehari itu bisa doanya bisa lebih dari 5 kali. Ketika kita masuk, kalau beliau belum tidur, lagi doa. Ada kalanya beliau kalau misalnya suaranya panggilnya udah di tempat tidur karena saking sudah umurnya udah suntuk ya. Ketika lagi di tempat tidur, kalau panggil anak-anaknya mungkin lagi di dapur dan tidak dengar dan sebagainya. Beliau sedang berdoa, Tuhan, belakangku gantal, aku capek. Itu tiba-tiba karena matanya udah nggak lihat, sudah kabur. Mama tuh bisa lihat ada seorang laki-laki yang pakai baju putih, mukanya penuh kemuliaan, bisa tembus tembok, lalu duduk di sampingnya. Tiba-tiba badan pegalnya itu hilang, yang belakangnya gatalnya itu tiba-tiba hilang. Ketika kita masuk terus tanya, Mama lagi lihat ada anak muda pakai baju putih, mukanya penuh kemuliaan, tembus tembok, duduk di samping Mama. Ketika Bapak Ibu setia, maka Bapak Ibu akan mengalami pelayanan-pelayanan supranatural. Bapak Ibu mungkin satu saat bisa pakai suster jaga kalau Bapak Ibu punya uang, no problem. Tapi sangat terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu punya Tuhan, ketika orang nggak jaga Bapak Ibu, ada Tuhan yang jaga saudara dan saya, dia Immanuel. Dan berkali-kali ketika saya masuk, mama saya sering cerita bahwa Pak Pendeta, panggil saya Pak Pendeta. Tadi saya lihat ada laki-laki yang tinggi, laki-laki ganteng, tembus tembok, lalu duduk di samping Mama. Lalu Mama punya belakang yang gatal, Mama punya belakang yang pegal-pegal, itu tiba-tiba hilang dan Mama damai. Lalu beliau lagi nangis, Mama kenapa nangis? Berkali-kali beliau lihat seperti itu. Saya percaya itu adalah kasih setianya. Dikalungkan pada leher. Tuliskan pada loh hatimu, pada batinmu, tuliskan pada jiwamu, tuliskan pada pikiranmu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, ada begitu banyak orang yang akhirnya membuang-buang waktu dan membuat hidupnya itu jadi sia-sia. Sehingga ketika dia nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, gak ada cerita apapun tentang dia. Tapi orang yang setia akan terus diceritakan. Siapa Abraham orang setia, siapa Daniel orang setia, siapa Yusuf orang setia. Tetap diceritakan sekalipun mereka tidak ada lagi. Siapa Daud, mereka orang setia. Orang setia akan mendapatkan penghargaan di hadapan Tuhan dan manusia. Bapak Ibu tulis, orang setia akan mendapat penghargaan di hadapan Tuhan dan manusia. Amin 10.000 triliun kali. Ketika Bapak Ibu setia, maka dapat penghargaan di hadapan Tuhan manusia. Ada banyak orang yang dapat penghargaan di hadapan manusia karena kerjanya bagus, dapat target, melakukan sesuai dengan visi misi daripada pemimpin, kemudian kita dikasih penghargaan, tapi belum tentu di hadapan Tuhan.
Tapi kalau Bapak Ibu setia, maka bukan cuma di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Mama saya sudah nggak dengar mungkin khotbah saya ini. Tapi ini menjadi sebuah penghargaan bagi beliau, bagi saya, yang jadi hamba Tuhan. Dan saya lihat ada orang tua yang hidup seperti ini. Saya layani begitu banyak orang tua, ketika sudah di tempat tidur, sudah nggak bisa bikin apa-apa, ngomel, maki-maki, perkataan-perkataan nggak benar. Tapi saya lihat mama saya cuma keluar ucapan syukur, Tuhan Yesus, nyanyi. Ada kalanya nyanyi itu ciptanya lagunya sendiri. Lagu yang dia cipta sendiri, dia buat sendiri. Dia nyanyi sendiri untuk Tuhan. Wow, nggak semua orang bisa. Di tengah-tengah tubuhnya yang renta itu. Saya bilang kepada istri saya, belum tentu semua orang bisa seperti mama. Kalau bukan hidupnya yang dekat dengan Tuhan. Orang setia adalah mereka yang dapat dipercaya. Setiap kali anak-anak cucu-cucu saya masuk, mama saya selalu bilang begini, kamu harus dekat dengan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus. Kalau nanti mama dipanggil pulang oleh Tuhan, maka warisan yang mama kasih adalah Tuhan Yesus. Oma kasih adalah Tuhan Yesus. Wow. Orang setia adalah mereka yang bisa dipercaya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan mau ini ada dalam diri anak-anaknya. Ini rahasia panjang umur, setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya, Tuhan Yesus salah satu nama yang diberikan kepada dia adalah yang setia. Jadi kalau kita bilang kita menyembah Yesus, kita ikut Yesus, maka salah satu hal, karakteristik, sifat yang perlu ada dalam diri kita adalah setia. Amin. Itu harus terinfuskan ke dalam saudara dan saya. Saya beritahukan kepada saudara, menurut Salomo orang setia siapakah menemukannya? Artinya orang setia itu langka. Tapi Tuhan temukan di tempat ini. Kita adalah orang setia. Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar, saya adalah orang setia. Amin. 100.000 triliun kali. Nggak tahu itu uang sudah berapa banyak ya. Amin. 100.000 triliun kali. Saya adalah orang setia. Amin. Orang setia artinya tidak beranjak dari kepercayaannya. Tetap berdiri hanya kepada Yesus. Berpegang kepada Yesus. Sekalipun belum dapat jawaban. Sekalipun belum sembuh. Sekalipun belum ada terobosan. Sekalipun belum ada pemulihan. Tapi tetap pegang Yesus, itu setia. Haleluya. Dan yang ketiga, orang yang percaya pada firman Tuhan menjaga langkahnya. Salah satu rahasia panjang umur adalah menjaga langkah kita. Selaras dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalau yang pertama adalah ingat akan firman Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya setia melakukan firman. Yang ketiga, menjaga langkah kita. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu, artinya ada jalan yang tidak lurus. Ada jalan yang salah. Ada langkah yang salah. Karena itu mau panjang umur, maka kita harus menjaga langkah. Amin. Karena orang yang percaya kepada Tuhan akan melahirkan mujizat. Dan akan melihat sebuah pertumbuhan besar dalam hidupnya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya kepada Tuhan bukan setengah hati, bukan 1/6 hati, bukan 2/3 hati, tapi segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kalau Bapak Ibu mulai jawaban, terobosan datang dalam hidupmu, sehingga Bapak Ibu tidak stres, Bapak Ibu tidak galau, ya, Bapak Ibu tidak mengalami 5L, letih, lesu, lunglai, lemah, letoi. Dalam hidupmu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak kali kita pikir kita lebih pintar dari Tuhan. Ya. Karena pakai pikiran sendiri. Merasa hebat, merasa pintar, merasa bisa itu tidak disukai oleh Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati bahkan panjang umur.
Kenapa orang sakit-sakitan? Kenapa dia kena stroke? Kenapa dia sering migran? Kenapa dia sering jantung berdebar-debar? Pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau orang yang berharap kepada Tuhan, dia panjang umur. Alkitab, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Artinya jalan yang penuh dengan gunung-gunung diratakan, penuh dengan lembah ditutupi. Sehingga kita akan berjalan di jalan-jalan kemenangan. Itu yang saya sebut percaya kepada Tuhan, maka kita akan punya langkah mujizat. Salah satu langkah mujizat adalah bonusnya itu panjang umur. Katakan percaya pada Tuhan, saya punya langkah mujizat. Amin, 10.000 triliun kali. Katakan, ketika saya percaya pada Tuhan, saya punya langkah mujizat. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jaga langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ada orang yang tidak jaga langkah. Langkah bicara tentang tujuan. Langkah bicara tentang arah, mau kemana. Dikatakan kalau mau ke rumah Allah, maka jaga hati, jaga pikiran. Karena dikatakan menghampiri mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ada orang bisa kasih korbannya banyak, tapi hatinya dengki, iri dengan orang lain. Karena dia tidak jaga langkahnya ketika berjalan ke rumah Tuhan. Ingat, Tuhan tahu segala isi hati kita. Dari salah satu yang dinubuatkan itu, apa yang dia terjadi, saya sengaja tanya, semua yang dia alami Tuhan lihat. Di saat orang lain tidak hargai itu. Artinya semua yang Bapak Ibu kerjakan, ada sepasang mata yang memperhatikan Bapak Ibu dengan sangat detail. Langkah-langkah kecil yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan perhatikan. Bahkan kita sesungguhnya adalah pada waktu kita sendiri. Apa yang kita lakukan, itu kita sesungguhnya. Bapak Ibu tulis, saya sesungguhnya adalah pada waktu saya sendiri. Kalau rame-rame kelihatan rohani, tapi sendiri belum tentu rohani, bisa rohana. Saya sesungguh adalah ketika saya sendiri. Bagaimana dengan saudara? Itu penting. Menjaga langkah-langkah kita. Dan salah satu rahasia untuk panjang umur dan sejahtera adalah jaga langkah saudara. Jaga sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 10 berkata, lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya, ada bersama-sama dia. Upah jeripayanya, salah satunya adalah panjang umur. Upah bicara tentang sejahtera yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Wow. Ternyata langkah-langkah Bapak Ibu akan menentukan satu saat kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kehidupan yang kekal nanti. Dan ini merupakan salah satu upaya yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Selama mereka masih ada di bumi, adalah panjang umur sejahtera. Bapak Ibu mungkin bisa minum obat suplemen seperti tadi yang saya katakan, bisa makan makanan sehat seperti tadi saya katakan, bisa olahraga yang cukup. Tapi ada orang-orang seperti itu juga yang matinya muda. Tapi yang saya bicara hari ini adalah panjang umur ketika Bapak Ibu ingat akan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu betul-betul setia melakukan firman Tuhan dan menjaga langkah kita, atau saya sebut selaras dengan Tuhan. Maka itu yang membedakan Bapak Ibu dari bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak lihat tampilan mukamu seperti apa. Tuhan nggak pernah nilai itu. Karena yang selalu nilai manusia. Tuhan selalu melihat sikap hati Bapak Ibu. Ada yang bisa mukanya ganteng dan cantik. Ada yang bisa fermak mukanya seperti apapun. Tapi kalau hatinya tidak difermak menjadi seperti Yesus, itu sesuatu yang bau busuk juga di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana Bapak Ibu merubah hati Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau Bapak Ibu bisa jaga hati dengan firman, maka damai, sukacita, ketenangan akan diberikan Bapak Ibu panjang umur. Panjang umur tidak sakit-sakitan, tapi panjang umur Bapak Ibu akan mengalami sejahtera. Serta sejahtera mengikuti Engkau. Haleluya.
Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Dan saudara perhatikan Yesaya 40:10, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Wow, yang ayat yang terakhir Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Siapa mengejar 2K akan memperoleh triple key. Ya. Siapa mengejar 2K akan memperoleh triple key. Wow. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Artinya kalau Bapak Ibu tidak kejar kebenaran, tidak kejar kasih yang adalah Kristus, maka jangan harap memperoleh kehidupan. Salah satunya panjang umur. Jangan harap memperoleh kebenaran dan kehormatan. Nggak mungkin. Tapi ketika Bapak Ibu mengejar ini, mengejar artinya begini, butuh konsentrasi, butuh tenaga, butuh fokus, butuh Bapak Ibu punya kesetiaan, butuh mengingatnya bahwa itu berharga. Karena itu perhatikan hidupmu. Hidup saudara dan saya, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Apakah Bapak Ibu nanti akan memperoleh panjang umur? Rahasia panjang umur akan datang dalam hidup kita. Sejahtera akan ditambahkan. Sudah beberapa kali kita pikir bahwa mama akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi hari ini menjadi sebuah bukti. Orang yang selalu ingat akan firman yang setia, melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, kemarin saya dengar cerita istri saya, mama itu dulu, beliau ini ibu camat, saudara ya. Jadi papa mertua saya itu camat. Ya, mama ini ibu camat dulu. Ketika papa, kemudian mama itu kalau mau pergi ke pasar itu selalu berdoa dulu kalau dulu ambil uang 20.000 itu, berdoa di kamar Tuhan, anak-anak itu dengar, Tuhan, saya mau pergi belanja, ini uang saya angkat di tangan Tuhan. Biar ini cukup Tuhan, saya mau beli ini. Dan anak-anaknya selalu berkata, setiap kali mama pulang, orang yang sudah mau pulang, terus, tante-tante, ibu-ibu, ini ikan, ini sayur, jadi 20.000 itu bisa makan 2-3 hari. Dan bukan cuma sekali. Apa-apa datang cari Tuhan. Wow. Itu demonstrasi iman dan ketergantungan dengan Tuhan yang luar biasa. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, memperoleh kehidupan, memperoleh kemuliaan, dan memperoleh kehormatan. Haleluya.